Boleh ada hikmahnya kalau Allah mengakhiri ayat suratul Isra, innahu huwas sami'ul basir. Sami', Allah maha mendengar munajat Rasul, Allah maha mendengar doa Rasul. Dan ulama menjelaskan barang siapa yang ingin mendapatkan karunia yang dahsyat sesudah susah dan ujian, baca doa ini. Bagaimana Rasul menghadapi proses kesusahan dan kehinaan, Allah memberikan karunia yang cukup dahsyat adalah peristiwa Isra Mi'raj. Allah gambarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya habibi, ya Rasulullah, kekasihku, kalau manusia tidak menghargaimu, kalau orang yang di bumi tidak bisa mengagungkanmu, kalau orang-orang menghadapi dan bermacam-macam terhadapmu, kemarilah kepadaku saja dan tinggalkan dunia dan segala isinya. Kemarilah kepadaku saja dan tinggalkan manusia yang belum tahu kemuliaanmu dan keagunganmu. Terjadilah peristiwa Isra Mi'raj agar Allah menenangkan hati kekasihnya Rasulullah SAW, agar Allah menunjukkan kepada seluruh dunia, ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan bermacam-macam terhadap beliau, jangan memfikirkan menghina beliau. Kalau kita menghina beliau sallallahu alaihi wasallam, Allah yang maha agung sudah menangkat darajatnya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak. Kami memuliakan, mentinggikan namamu sallallahu alaihi wasallam. Di situ Rasulullah SAW pas membaca doa yang indah ini di sebuah kebun yang dimiliki oleh keluarga dari kufar Quraisy. Mereka walaupun masih kafir, tapi munculnya istilah kekeluargaan yang mereka sama Rasul, ada hubungan keluarga. Begitu melihat Rasulullah dalam kondisi berdarah dan sedih dan nangis, mereka berkata kasihan. Kasihan di sini bukan karena dakwahnya, tapi karena hubungan keluarga. Akhirnya mereka suruh salah satu anak buahnya yang bekerja di sawah mengambil dari kebun anggur, terus membawakan sebagian anggur kepada Rasulullah. Karena kota At-Taif terkenal sebagai kota yang banyak tanamannya juga anggur. Dibawakan kepada Rasul. Anak buahnya orang kufar Quraisy ini bernama Addas. Namanya Addas, seorang Nasara. Begitu dia datang memberikan anggur, Rasulullah SAW menerima. Tapi begitu dia mau makan, Rasul mengucapkan Bismillah, membuat Addas kaget. Saya sudah lama tinggal di negeri Arab, pertama kali saya mendengar ucapan ini. Kata Rasulullah, kamu siapa namanya? Nama saya Addas. Dari mana wahai Addas? Dari kota Nainawa. Nainawa, sebuah kota di negeri Irak. Nainawa itu kota Nabi Yunus. Begitu seorang Addas membawa kata kota Nainawa, Rasul menjawab, ini kota saudaraku Nabi Yunus. Tambah kaget Addas, dari mana tahu Yunus? Dia Nabi dan saya Nabi. Langsung Addas begitu mendengar kataan Rasulullah, dia langsung melemparkan diri dan mencium tanah Rasulullah dan mencium kakinya. Kata bos-bosnya ini bosnya lagi lihat ini, yang punya kebun anggur ini, Addas gila lih, kita suruh kasih anggur malah dia cium-ciuman.
Oh, sudah disihir sama Nabi Muhammad. Ini kata kufar Quraisy, sudah apa? Disihir. Habis itu balik Addas, dimarahi sama bosnya. Kamu kenapa? Apa kata Addas? Biar kalian tahu, ini orang menyampaikan kepada saya yang tidak boleh ditahu sama selain Nabi, dan dia orang yang paling suci saat ini di muka bumi. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanan pulang ke Makkah. Terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Pertama Isra dimulai dengan firman Allah Subhan, bukan Alhamdulillah. Kenapa tidak diucapkan Alhamdulillah? Karena peristiwa Isra Mi'raj peristiwa yang dahsyat. Kalau kita melihat sebuah kejadian yang dahsyat, yang mengkagetkan, kita berkata apa? Subhanallah. Kalau kita melihat sebuah gedung yang istimewa dan mewah, kita bilang apa? Subhanallah. Kaget ya, dahsyat, heran, takjub. Oleh karena itu, karena peristiwa Isra Mi'raj sebuah peristiwa yang tidak bisa difikirin oleh akal manusia dan tidak mampu diterima oleh akal manusia. Kalau kita mau pakai akal, tidak bisa percaya. Perjalanan Quraisy aja sebagai manusia dari Makkah sampai Al-Masjidul Aqsa 1 bulan, balik lagi 1 bulan. Tapi Rasulullah SAW sampai di salah satu riwayat, Rasul Isra dan Mi'raj masih tempat tidurnya masih hangat sampai pulang. Kalau kita perhatiin baru bangun kan tempat tidur kita hangat kan, 10 menit saja sudah jadi dingin. Coba berapa menit kira-kira? Kita tidak bisa hitungkan, karena bagi Allah kun fayakun, tidak bagi waktu. Sampai Rasulullah SAW naik sebuah binatang. Binatang itu saking dahsyatnya cepatannya, sepanjang mata melihat itu 1 langkah. Kalau bapak ibu sepanjang mata melihat, kira-kira sejauh mana, berapa kilo? Jauh kan, lumayan jauh kan? Bayangkan kalau kita setiap langkah kita sepanjang mata melihat, insya Allah tak macet Jakarta. Dalam waktu sebentar saja Rasul sudah ada di Masjidul Aqsa. Ditunggu di sana 124.000 para Nabi dan Rasul. 124 Nabi dan 313 Rasul. 124.000 Nabi dan 313 Rasul. Karena Nabi belum tentu jadi Rasul, tapi Rasul pasti Nabi. Ditunggu Rasul di sana, dan Rasul menimami mereka. Sebenarnya cerita Mi'raj itu bisa terjadi tanpa ada Isra. Jadi Isra dari Makkah ke Masjidul Aqsa. Kalau Mi'raj dari Masjidul Aqsa ke langit. Kenapa tidak di Mi'raj Rasul dari Makkah? Apakah Allah tidak bisa dari Makkah saja? Kenapa harus dari Masjid Aqsa? Allah mau kasih pelajaran keagungan Masjidul Aqsa. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah memberikan gambaran Islam akan menyebar di seluruh muka bumi. Jadi Islam bukan hanya di Makkah. Sebagaimana Isra sampai Masjidul Aqsa, Islam akan sampai di sana dan ke seluruh dunia. Begitu Rasulullah SAW selesai jadi imam, harus ada bahan yang Rasul menceritakan kepada Quraisy.
Kalau Rasul cerita Mi'raj, jelas tidak akan percaya oleh kufar Quraisy. Rasul SAW sudah selesai dari Isra, kemudian naik ke langit, bertemu di langit yang pertama Nabi Adam. Kenapa Nabi Adam di langit yang pertama? Karena dia pertama Nabi. Kalau Nabi Adam melihat di posisi kanan, senyum. Kalau lihat di posisi kiri, nangis. Rasul bertanya malaikat Jibril, kenapa Nabi Adam senyum di bagian kanan dan nangis di bagian kiri? Kata malaikat Jibril, bagian kanan adalah ahli surga dari keturunan Nabi Adam. Setiap melihat keturunannya yang masuk surga, dia senyum dan nangis. Mudah-mudahan Bapak Ibu di bagian yang kanan yang sudah dilihat oleh Nabi Adam. Ya Allah, senangnya kalau Nabi Adam lihat, ini jamaah Sunda Kelapa ini. Masya Allah. Amin. Mudah-mudahan. Begitu dilihat ke sebelah kiri, Rasulullah SAW menangis. Malaikat Jibril berkata, itu bagian keturunan Nabi Adam yang masuk neraka. Nauzubillah. Mudah-mudahan diselamatkan kita semua. Teruskan Nabi Muhammad SAW naik di langit yang kedua, ketemu Nabi Yahya dan Zakaria. Di langit yang ketiga ketemu Nabi Yusuf. Di langit yang keempat ketemu Nabi Idris. Di langit yang kelima ketemu Nabi Harun. Di langit yang keenam ketemu Nabi Musa. Di langit yang ketujuh ketemu Nabi Ibrahim, lagi bersandar di Baitul Ma'mur. Dan Baitul Ma'mur di posisinya persis di atas Ka'bah sekarang. Sebagaimana di muka bumi ada orang ribuan jutaan tawaf di Bait Al-Ka'bah yang ada di bumi, ada miliaran malaikat yang tawaf di Ka'bah yang ada di langit, yang dinamakan Al-Baitul Ma'mur. Kata Rasulullah SAW, saya melihat ribuan malaikat. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, biar anda tahu, setiap orang tawaf dari malaikat ini, setiap kelompok tawaf 70.000 sekali tawaf. Begitu mereka selesai tawaf, bergeser menunggu gilirannya dan memberikan kesempatan kepada malaikat yang lain. Tapi mereka yang sudah tawaf pertama menunggu untuk bisa tawaf lagi, kata malaikat Jibril, tidak ada kesempatan sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat tidak dapat gilirannya. Itu memberikan tanda apa? Saking banyak malaikat. Disitulah malaikat Jibril menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, silahkan lanjut. Saya tidak boleh naik, itu batas saya. Sambil langit yang ketujuh. Nabi Muhammad sendiri terus naik untuk bertemu dengan Allah. Saking pentingnya salat, semua wahyu, semua perintah agama Allah turunkan lewat malaikat Jibril, kecuali salat. Allah memberikan gambaran kepada kita, kenapa pas salat Allah suruh Nabi Muhammad naik. Kalau ada orang mau nyambung langsung sama Allah, salat, tidak bagi siapa-siapa. Kalau doa, kadang-kadang kita minta sama ustaz, sama kiai, sama orang saleh, tolong doakan saya. Tapi tidak bisa kita minta, tolong Habib salatkan saya. Tidak bisa. Berarti doa kita bisa minta didoakan, tapi salat tidak bisa diganti. Oleh karena itu, di situ ada rahasia. Kenapa Allah membawa Rasul naik? Pertama untuk menenangkan hatinya, yang kedua menghilangkan kesedihan yang dihadapi oleh Rasul selama berdakwah, karena Rasul cukup sedih.
meninggal istri, karena Rasul juga manusia. Biarpun Nabi sempurna, Nabi mulia, tapi cukup juga manusia, punya kemanusiaan. Lapar, sakit, nantuk, capek. Di antaranya juga punya rasa sedih, kehilangan istrinya, kehilangan paman yang selama ini membela. Di luar kehinaan yang dihadapi, caci maki, lebih daripada itu dilimbar oleh ahlu Taif. Cuba betapa sedihnya Rasul dan betapa ujian yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Tapi semua Rasul serahkan hanya kepada Allah lewat doa yang kita sama-sama baca tadi. Oleh kerana itu Allah untuk mensucikan hatinya, Nabi Muhammad, jangan khawatir, kamu kekasihku. Kalau manusia belum tahu hargamu, belum tahu kemuliaan dan keagunganmu, biarkan, datang ke saya aja, selesai. Begitu bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan fardu salat 50 kali salat. Nabi Muhammad, salah satu akhlaknya beliau malu, suka malu. Jadi Rasul tidak pernah suka nawar-nawaran. Jadi kata Allah 50, sami'na wa ta'na, turun. Ketemu Nabi Musa. Bapak Ibu, Nabi Musa termasuk salah satu Nabi yang berani dan suka bertanya. Sama Allah aja suka bertanya, apalagi sama Nabi Muhammad. Dan kenapa Nabi Musa terpilih untuk berkomunikasi sama Nabi Muhammad lama? Kata ulama, karena Nabi Musa memiliki umat yang terbesar. Tapi umat Nabi Muhammad jauh lebih besar. Dan kitab Nabi Musa, Al-Injil, termasuk, astagfirullah, kitab Nabi Musa, At-Taurah, termasuk kitab yang paling sempurna di waktu itu. Dan yang ketiga, karena keberanian Nabi Musa. Sebagaimana saya jelaskan, sama Allah saja berani. Pernah bertanya sama Allah, ya Allah, engkau tidur? Ini kan pertanyaan. Apakah engkau ya Allah tidur? Allah memberikan jawaban. Tapi Allah tidak menjawab saya tidak tidur. Tapi Allah menjawab, memberikan jawaban dalam praktik. Wahai Nabi Musa, ambil gelas yang isi air dan silahkan berdiri dan menahankan gelasnya supaya tidak tumbah dan jatuh. Nabi Musa berdiri dan menahan gelasnya, memegang gelasnya itu, lama-lama mulai ngantuk. Ya capek. Coba bayangkan kalau kita berdiri dan megang gelas begini, berapa lama bisa tahan? Tangan kita ada capek. Begitu Nabi Musa sudah mulai nantuk, akhirnya nantuk berat. Gara-gara nantuknya berat, jatuh gelas itu, pecah gelasnya dan tumbah airnya. Habis itu kaget Nabi Musa dan minta maaf sama Allah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Nabi Musa, kalau boleh aku tidur, langit akan jatuh di atas bumi. Kalau boleh aku tidur, langit akan jatuh di atas bumi. Maha kuasa Allah. Turunnya ayat kepada Nabi Muhammad, Allahu la ilaha illa huwal hayyul la ta'khudhuhu sinatun. Allahu Akbar. Indah ayat ini. Ayat yang paling agung dalam Al-Quran, ayat Al-Kursi. Menjelaskan, menggambarkan kekuasaan Allah yang begitu dahsyat. Oleh karena itu, syaitan dan jin yang menggoda manusia atau seorang kesurupan tidak kuat mendengar ayat Al-Kursi ini.
Oleh karena itu, yang sakit maupun tidak sakit rutin baca ayat Al-Kursi. Ketemu Nabi Musa bertanya, gimana? Ya, diperintahkan kepadaku dan umatku 50 salat. 50 salat. Berarti kurang lebih setiap 24 minit salat. Tidak bisa lama tidur. Tidak bisa lama berhubungan sama istri, mohon maaf yang baru nikah. Tidak bisa lama makan. Tidak bisa lama mencari nafkah. Tidak bisa lama mencari aktivitas. Tidak bisa, susah hidup. Nabi Musa kaget. Nabi Muhammad, ini 50. Ya, saya tahu 50. Naik lagi. Buat apa naik lagi? Ya, naik lagi. Minta dikurani sama Allah. Ya, kalau bahasa kita minta diskon. Nabi Muhammad turutin Nabi Musa. Apa hikmahnya? Padahal Nabi Muhammad seorang pemalu, tapi kenapa turutin apa kata Nabi Musa? Allah mau tunjukkan di sini kasih sayangnya Allah khusus untuk umat Nabi Muhammad. Berapa kali Rasul naik turun? Lebih dari 40 kali. Setiap kali naik dikuranin 5. Naik turun. Ada apa belajaran untuk berbanyak naik turun? Ini khusus untuk umat Nabi Muhammad saja. Berapa kali kita minta sama Allah, Allah akan terima permintaan kita. Allah tidak akan bosan selama kita yang tidak bosan. Ini khusus untuk umat Nabi Muhammad. Jadi setiap kita salat bermohon kepada Allah berkali-kali, jangan khawatir. Rasul aja 40 kali masih Rasul turuti, masih Allah kurani. Malah kata ulama, ada satu hadis yang qudsi, kata Allah, kalau Nabi Muhammad naik lagi minta dikuranin dari 5, saya akan kurani. Walakin, tapi inilah takdirku yang aku tentukan. Itu memberikan tanda, itu tanda kasih sayangnya Allah kepada Rasul dan umatnya. Setiap ketemu Nabi Musa disuruh naik sampai jadi 5. Ketemu, alhamdulillah sudah 5. Nabi Musa menyampaikan, Nabi Muhammad, dengar nasihat saya, naik lagi. Umatmu tidak akan mampu. Subhanallah, Nabi Musa tahu kita 5 saja belum beres. Coba lihat, tolong lihatkan gambar-gambar bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan orang-orang di surat Maryam. Fakhalafa min ba'dihim khalfun, akan datang satu kelompok dari umatmu yang akan mereka meremehkan salat, tinggalkan salat, sudah tidak menghargai salat. Waktu saya bertanya sama guru saya, menjaga makam Rasulullah, waktu datang ke Indonesia, Syekh Said Maulana, saya minta sama beliau di salah satu pertemuan kepada jamaah, tolong nasihatkan jamaah nasihat yang terkait dengan salat, supaya orang muslim menjaga salat dengan baik, karena banyak orang Islam tidak salat. Kata beliau, apa betul ada orang muslim tidak salat? Itu pertanyaannya. Saya bilang ada banyak di Indonesia lagi. Apa jawaban beliau?
mohon maaf, saya tidak mau menasihati orang yang sudah tidak bisa salat, karena menurut saya orang yang tidak salat bukan muslim lagi. Itulah Allah gambarkan. Tolong ayat ini disimpan dan dihafal di surat Maryam ayat 59 dan 60. Bagaimana orang yang sudah tinggalkan salat dan sibuk hanya mengikuti hawa nafsunya, na'udzubillah, akan Allah sesatkan mereka, sengsara dalam kehidupannya. Yang kita sudah tahu hikmah daripada Isra Mi'raj, kita mengambil ibadah salat yang menyambungkan hati kita kepada Allah. Bagaimana Rasul Isra Mi'raj dan ruh dan badan, kita bisa setiap salat Isra Mi'raj dan ruh dan badan, sambil ruh kita naik, bisa tembus 7 langit dan bisa dengan nyambung dengan cahaya Allah di langit. Itu salat orang mukmin yang luar biasa. Tunggu apa lagi wahai umat Islam? Allah memberikan tanda besar keagungan salat, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh naik 7 langit dan bertemu dengan Allah. Itu cukup tanda besar salat itu sangat agung. Tunggu apa lagi? Yang Allah memberikan tanda besar, 50 dikurani menjadi 5 waktu, tapi tetap pahalanya menjadi 50. Tunggu apa lagi? Dengan kemuliaan salat, orang bisa salat dengan sempurna, bisa nyambung dengan cahaya batinnya, dengan cahaya Allah di langit yang ke-7. Tunggu apa lagi? Dengan salat yang nikmat, dengan salat yang sempurna, segala masalah kita lahir batin dunia akhirat bisa selesai. Orang yang tua salat, yang sakit salat, yang kecil salat, yang cacat salat, yang miskin salat, yang kaya salat, semua menjadi sama-sama di hadapan Allah. Apakah saat kita salat disuruh luruskan saf, semua sama-sama kan? Pejabat, yang kaya, yang miskin, sama di satu saf. Tak ada istilah saf, ada misal di satu saf, jadi yang pejabat maju sedikit, yang miskin mundur sedikit. Tak ada, semua rata-rata. Cuba lihat bagaimana gambaran orang-orang yang Allah menganugerahkan hatinya menjadi ahli salat. Bagaimanapun kesusahan mereka, bagaimanapun apa yang dihadapi, dalam kondisi apa saja, tapi mereka tetap salat. Ini salah satu gambaran. Dan banyak gambaran yang lain yang menunjukkan bagaimana orang-orang yang begitu agungnya baginya adalah salat. Coba lihat di mana posisi mereka, di atas gunung. Begitu masuknya waktu salat, dia tidak mencari alasan sampai saya turun ke bawah, atau saya mencari masjid, atau saya mencari musalla. Semuanya salat. Dan saya mengingatkan dalam gambaran ini, jagalah salat Bapak Ibu sebelum disalati, dan masuklah masjid dalam keadaan sehat wal afiat sebelum nanti terpaksa masuk masjid. Tahu terpaksa masuk masjid? Ini waktu salat jenazah. Mau tidak mau akan, tapi sayang sekali kalau kita masuk dalam terpaksa. Beda sama orang masuk masjid dengan senang hati. Beda orang yang datang ke masjid dengan rasa cinta kepada Allah, dan dia membawa segala masalah dunia ini. Begitu masuk masjid, sudah betul-betul pusing dan stres masalah dunia, keluar dari masjid, Allah mengganti dengan ketenangan yang luar biasa. Itulah salat. Coba lihat bagaimana ini sibuknya orang salat, fikirannya ada Allah dan menghadap Allah. Ada orang fikiran bacarannya, ada orang fikiran makanan, mie goreng, jus apa.
Ada orang fikir, macam-macam. Padahal sama-sama satu saf. Satu saf. Kenapa bisa mereka berbeza dalam salat padahal sama-sama satu saf, rapi dan tertib rapat? Karena sebelum mereka masuk salat, persiapannya pun berbeda. Oleh karena itu di dalam salat Allah memberikan tingkatan yang berbeda. Jadi saat anda mau masuk salat, tolong punya sikap yang sempurna dan persiapan yang cukup istimewa untuk menghadapi Allah. Baru anda akan rasakan, ya Allah, nikmat itu salat. Bagaimana lihat anak-anak kecil? Terus kamu. Ini lihat dekat pantai di saat gelap, sendirian, tapi tidak menjadikan alasan untuk tinggalin salat. Malah dia salat, biarpun dia sendiri. Ini di atas sungai salat. Orang-orang di terminal salat. Di dalam pesawat, walaupun susahnya mereka mencari tempat untuk tetap salat. Anak-anak santri menjaga salat. Kita bangga melihat umat Islam. Kapan saatnya peristiwa Isra Mi'raj yang di mana-mana dirayakan di Indonesia, padahal harus kita fahami tidak ada di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu rayakan Isra Mi'raj. Tapi yang ada di dalam Al-Quran, wa aqimus salat wa atuz zakah. Tidak ada perintah untuk kita merayakan Isra Mi'raj, tapi yang ada perintah mendirikan salat. Silahkan kita berkumpul dalam acara Isra Mi'raj, tapi harus kita lebih utama daripada merayakan Isra Mi'raj, memakmurkan masjid, menjaga salat, supaya kita memberikan tanda Isra Mi'raj bagi kita bukan setahun sekali, tapi Isra Mi'raj 5 kali dalam sehari. Ini lihat, turunnya hujan, habis gempa bumi, hancur rumah mereka, tapi tidak menjadikan alasan musibah yang dihadapi oleh mereka, tetap salat. Tidak ada posisi, tidak ada tempat di antara bis-bis, di atas bis, di dalam bis, mereka tetap jaga salat. Orang yang cacat, yang punya uzur, bisa diam di rumah dalam alasan, ya Allah saya tidak bisa bergerak, biarpun dia bagi kursi roda, tapi tetap dia ingin berkumpul dalam jamaah agar mendapatkan kemuliaan dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Cuba lihat kondisi mereka. Allahu Akbar. Bapak ibu jamaah sekalian, saya mengingatkan sekali lagi, menjadi ingatan terakhir. Saya tidak tahu apakah kita masih punya umur bertemu dalam pertemuan yang akan datang. Saya tidak tahu. Tapi kalau Allah mengizinkan kita bertemu lagi, mudah-mudahan dalam keadaan lebih baik. Kalau tidak mengizinkan karena dipanggil oleh Allah dan meninggal dunia, saya mengharapkan Bapak Ibu, ini nasihat menjadi pesan terakhir dari saya untuk Bapak Ibu. As-salah wa ma malakat aymanukum. Salat, wasiyah yang terakhir dari Nabi kita untuk umatnya. As-salah ummatku, as-salah ummatku, as-salah ummatku. Saya mohon jamaah sekalian, marilah kita sama hidupkan cinta salat. Marilah kita sama-sama bangkit salat yang indah, memakmurkan masjid, bukan dalam hari tertentu atau di malam tertentu, tapi kita menjadikan masjid ini memang segalanya bagi kita, yang terutama dalam kehidupan kita di dunia. Kalau kita ingin Allah memberikan kebahagiaan dan keselamatan, jangan sampai lagi menjadi masbuk. Sudah lama jadi masbuk, sudah lama jadi masbuk. Cuba kita praktik bersama hadis Rasulullah SAW yang sahih. Barang siapa yang menjaga salat bersama takbiratul ihram bersama imam selama 40 hari, akan mendapatkan 2 kebebasan: bebas dari neraka jahannam dan bebas dari kemunafikan. Allahu Akbar. Ayah saya menceritakan, alhamdulillah
tidak pernah selama 30 tahun mendengar azan di luar masjid. Maksudnya apa? Sebelum azan sudah ada di masjid. Malah kita mendengar azan, kita lagi makan, keburu mau masuk masjid. Keburu apa? Belum ikamat sih. Tunggu dulu. Masih nunggu ikamat. Inilah yang membuat kita malas sedikit demi sedikit, karena kita tidak menghargai dari waktu azan. Lama-lama jadi kebiasaan masbuk. Padahal ada seorang salih telat, bukan masbuk 1 rakaat, takbirah ihram tidak bertemu dengan imam, sakit 3 hari. Orang datang silaturahim, kenapa sakit? Kamu belum tahu apa yang hilang kepada saya. Apa? Takbirah pertama kemarin saya tidak ketemu. Saya waktu di Masjid Nabawi, ada seorang tua di saf yang kedua, umurnya usianya 80 tahun. Saya duduk sama beliau antara maghrib sama isya. Antara maghrib sama isya dia nangis terus, nangis saja di saf yang kedua di Masjid Nabawi. Posisinya kurang lebih di kanan imam. Begitu dia mulai mendiam, saya berkata, mohon maaf Syekh, mungkin apa yang kita bisa bantu? Saya lihat nangis luar biasa, mungkin ada masalah apa. Dia nangis lagi dan dia tunjukkan jarinya kepada saf pertama. Habis salat isya, dia panggil saya. Dia bilang, anakku, biar kamu tahu saja, yang membuat saya nangis karena 60 tahun tidak pernah tinggalin saf pertama. Jadi saya cuma tadi batal wudu, saya ambil wudu lagi, balik lagi, diambil tambah saya sama orang lain. Membuat dia nangis antara maghrib sama isya. Kita masbuk, kita ketiduran dari salat, kita tidak salat, biasa aja, biasa aja. Na'udzubillah. Mudah-mudahan dengan doa kita bersama, InsyaAllah Allah rubahkan keadaan kita menjadi lebih baik. Dalam niat saya mendapatkan pelajaran, satu langkah pertama untuk menuju kebaikan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib satu kaum kecuali mereka nawaitu. Jadi langkah pertama, nawaitu untuk menjadi yang lebih baik. Yang kedua, saya mendapatkan satu pelajaran menjadi penghalaman bagi saya. Setiap proses perubahan dengan sedekah yang luar biasa, Allah memberikan perubahan yang luar biasa. Demi Allah Bapak Ibu, sedekah itu bukan main-main. Apapun yang kita ingin dalam proses perubahan menjadi lebih baik, saya yakini sedekah memang dahsyat. Oleh karena itu Allah mengkaitkan sedekah dengan salat. Alladzina yuqimuna as-salat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bapak Ibu, sebagian besar dari semalam sudah i'tikaf dan salat malam, sudah salat subuh bersama, salat duha, berapa macam ibadah kita laksanakan. Apalagi sekalian sama-sama di majlis ilmu yang insyaAllah diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadi saksi baik. Fantas, sebelum saya menutupi doa untuk kita semua, marilah kita sama-sama tutupi dengan sedekah, dengan niat untuk menuju kepada perubahan yang insyaAllah lebih baik. InsyaAllah supaya Bapak Ibu dengan sedekah kali ini, InsyaAllah tidak boleh tertinggal lagi takbirah yang pertama. Tidak boleh lagi dengan sungguh-sungguh menjadi masbuk. Tidak boleh lagi tinggalin salat jamaah di masjid. Tidak boleh lagi meramaikan salat. Malah bisa menjadi lebih banyak menjaga salat 5 waktu, sunnah qabliyah ba'diyah. Apalagi ditutupi dalam salat malam. Sungguh demi Allah Bapak Ibu, kalau kita berusaha merubah diri, Allah akan tunjukkan bagaimana karunia taufik, bagaimana karunia kemuliaan dan kemudahan. Kunci segalanya salat, kunci rizki salat, kunci sabar salat, kunci ridha Allah salat,
kunci anda ingin berbicara sama Allah, salat. Marilah sama-sama. Tolong ibu-ibu dibantu, bagian ibu-ibu. Kalau bagian bapa-bapa bisa ada panitia di situ, tolong. Atau di sini sebagian, tolong di buka-buka. Ini bagian bapa-bapa. Kalau bagian ibu-ibu sudah ada tugasnya. Biar kita sama-sama tutup dengan doa. Mudah-mudahan dengan sedekah bapa ibu semua dalam kesempatan ini Allah membukakan hati kita semua menjadi ahli salat yang sebenar-benarnya, agar kita begitu salat bisa menikmati keindahan salat dan beribadah kepada Allah, dan bisa insya-Allah mendapatkan kesucian batin dan kemuliaan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.